Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kembali kepada kita nikmat bisa duduk bermajelis ilmu. Dan ini adalah di antara nikmat yang sangat besar. Dan ini termasuk amalan yang berat timbangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bukti bahwa menuntut ilmu atau belajar ilmu itu adalah sesuatu yang berat atau besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka duduk bermajelis ilmu seperti ini adalah satu kesyukuran yang sangat besar. Tadi kita mendengarkan imam membaca, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangan amalnya, belum tentu amalnya banyak, tapi amalnya berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai, surga. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangannya, belum tentu amalnya sedikit, hanya saja ringan. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka kemudian ketika kita melihat diri kita ini jauh dari majelis ilmu, ajana terikengnya lihat makada kita ini baik-baik saja. Tentu tidak sedang baik-baik saja. Kalau orang yang memiliki hati yang bersih, maka ma syabi'at min kalamillah. Dia tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ilmu. Maka nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, setelah lebih dari sebulan atau setelah bulan Ramadan, kita bisa melanjutkan kembali pengajian Sahih Bukhari dan kitab Bulughul Maram, dan tetap melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Dan sekarang kita pada hadis yang ke-6756. Ya. Ini salah nomor, ini hadis yang kedua ya, 6757. Ini hadisnya, sini saya ringkas. Langsung saya mengatakan khataba Aliyun. Sebenarnya sanadnya Imam Bukhari mengatakan hadatsana Umar ibnu Hafs ibnu Giyas qala hadatsana abi qala hadatsana al-A'mash qala hadatsani Ibrahim at-Taimi qala hadatsani abi
Qala khatabana Aliun radhiyallahu anhu. Begitu redaksinya dalam Sahih Bukhari. Khatabana. Hanya saja di sini saya katakan khataba Aliun sebagai rawi a'la, ya, atau sebagai sahabat, ya, yang mengucapkan atau asar dari sahabat. Khataba Aliun radhiyallahu anhu ala mimbarin min ajurrin. Khataba artinya berkhutbah. Khutbah ini tidak mesti kaitannya dengan hari Jumat atau Id. Naik kemudian di atas mimbar, ya, menyampaikan sesuatu, itu bisa dikatakan sebagai khutbah. Ya, sebagaimana khutbah yang disampaikan misalnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat atau terpilih menjadi khalifah. Khataba Aliun. Ini kata kerjanya, khataba, berkhutbah. Ya, yang sering kita gunakan itu bentuk khutbah. Khutbah. Bedakan kalau khutbah dengan khitbah. Kalau khutbah berarti menyampaikan, ya, ceramah. Kalau khitbah berarti melamar. Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, berkhutbah ala mimbarin, di atas mimbar, min ajurrin, dari ajur. Ajur ini kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ajur ini bahasa Persia yang diarabkan. Ajur itu adalah at-tub al-mashwi, yaitu batu yang dibakar. Kalau kita berarti bata, ya, batu bata, ya. Min ajur. Wa alaihi sayfun, di atasnya ada sebuah pedang, sebilah pedang. Saif. Kalau sin itu pedang, kalau saif itu berarti panas, musim panas. Saif. Beda huruf saja, ya. Saif. Sama kalau asfar dengan asfar. Kalau asfar berarti, ya, kuning. Ya, maaf ya, apa ya? Kalau asfar kosong. Ya. As-sifr. Wa alaihi sayfun. Ya, wa alaihi sayfun. Yang belajar bahasa Arab ini jar majrur, berarti dia mencari mubtada muakhar. Sayfun mubtada muakhar. Fihi sahifatun. Ini kalimat-kalimat sempurna semuanya. Fihi, padanya ada sahifah, ada lembaran catatan, mu'allaqah, yang tergantung, yang digantung. Faqala, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, sumpah. Nah, ini digunakan tatkala ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, ya, agar kiranya orang ketika mendengarnya itu tidak merasakan keraguan. Wallahi ma indana min kitabin. Tidak ada indana, ya, artinya di sisi kami. Artinya kita tidak memiliki min kitabin, dari satu kitab pun, yukra'u, yang dapat dibaca, illa kitabullahi, kecuali kitabullah. Di sini Ali radhiyallahu anhu mengatakan ma indana, tidak mengatakan ma indi.
Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa ini memberikan isyarat bahwa tidak ada hal yang khusus dalam syariat berkaitan dengan Ahlul Bait. Dan ini bantahan kepada Syiah Rafidah yang mengatakan bahwa mushaf Utsmani, mushaf yang mayoritas atau kebanyakan umat Islam yang gunakan sekarang ini, mereka katakan bahwa ada yang tidak ada di situ, tidak lengkap. Ya. Maka ini memberikan bantahan kepada mereka tatkala Ali radhiyallahu anhu mengatakan ma indana, tidak ada illa kitabullah, kecuali Al-Qur'an, kitabullah yang ada pada kalian. Dan kita kenal bahwa pengumpulan dan pemersatuan mushaf ini itu terjadi pada zamannya siapa? Utsman. Selesai di situ. Banyak mushaf-mushaf para sahabat itu semuanya dikumpulkan dan dikumpulkan menjadi satu mushaf Utsmani, lalu kemudian yang lain itu dibakar. Maka tatkala Ali radhiyallahu anhu mengatakan illa kitabullah, berarti itu adalah mushaf yang dikumpulkan, yang disepakati oleh sahabat di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi tidak ada ma'indana, tidak ada yang khusus. Tidak ada bahwa Al-Qur'an masih ada tidak tercantum di situ, tidak ada. Dan Ali radhiyallahu anhu ya menerima itu dan mengakui mushaf itu. Tidak mengatakan bahwa masih ada sebagian pada kami atau Ahlul Bait, tidak. Illa kitabullah. Dan ini mirip dengan akidah Syekh Sa'idi Ugiye, maka dia tu akurangi ya kemal lahir, ada juga yang batin. Nah, ini tidak benar, mirip-mirip dengan akidah Syiah. Dan memang kalau kita lihat-lihat ini ada persamaan-persamaan akidah-akidah yang menyimpang kita ini di kalangan orang-orang Bugis itu banyak yang mirip dengan akidah-akidah Syiah. Orang-orang Syiah. Ya. Istilah nama Ali yang begitu diagung-agungkan, ya, yang kumat terima baca-baca, Ali itu nomor satu. Ya. Istilah-istilah yang lain, ya, itu ada kemiripan. Termasuk itu meyakini bahwa Al-Quran ini ya, lebih dari 30 juz. Dan itu dibantah oleh Ali radhiyallahu anhu, mengatakan tidak ada lagi kitab kecuali Al-Quran, Al-Quran yang masyhur, yang lengkap, ya, yang diketahui dan diterima, diakui, disepakati oleh para sahabat. Wa ma fi hadhihi sahifati, dan apa yang ada pada catatan ini, lembaran catatan ini. Fa nasyaraha, maka beliau nasyar, fatahaha, membukanya. Di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan boleh jadi dia yang buka dan dia yang baca, boleh jadi dia memberikan kepada orang lain, lalu kemudian orang lain itu membuka dan membacanya. Itu dalam syarahnya. Nah, ketika terbuka ini, فَإِذَا فِيهَا asnanul ibil. Ternyata ada ya gigi unta. Dibuka itu ada gigi unta. Selain daripada itu, wa idza fiha, dan di dalamnya ada tulisan, yaitu Al-Madinatu haramun. Madinah itu adalah daerah haram. Dari mana? Min air. Dari air. Air ini ada Jabal Air, ada Jabal Air, ya. Kalau kita berdiri itu ya bisa Jabal Air, ada Jabal Uhud. Antara Jabal Air dengan Uhud itulah haram. Tapi lebih jelas lagi ada tanda di situ seperti huruf A. Ada di situ, kalau kita lihat ya, di situ mengatakan apa? Bidayatu
haddi al-haram. Ini awal, ya, batas awal mula tanah haram di Madinah. Kalau kita ke belakangnya itu tugu, nihaya, ini akhir. Jadi cicak ibama teka itu sudah di luar haram. Cicak ibama teka lisu itu sudah masuk di daerah haram. Nabi SAW memberikan batasan haram, tanah haram di Madinah. Ada tanah haram di Madinah, ada tanah haram di Makkah. Ada batasnya. Ila kada, sampai kepada ini kada. Yang dimaksud itu adalah as-saur. Ya. Ada tugunya memang. Faman ahdasa fiha hadasan. Ya. Maka barang siapa yang melakukan tindakan pelanggaran di sana, perkara baru atau perkara-perkara yang baik melanggar syariat maupun kriminal, fa'alaihi la'natullahi, maka atasnya laknat Allah. Maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikati, dan malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Dia akan mendapatkan, ya, laknat. Hadas, pelanggaran, ya, sesuatu, ya. Kalau dalam Fathul Bari itu yang dimaksud adalah al-munkar, sesuatu yang munkar. Munkar ini lawannya ma'ruf. Ya, hati-hati ya yang pergi umrah atau ya berangkat haji, hati-hati melakukan perbuatan-perbuatan yang munkar di tanah haram. Itu dosanya tidak seperti dosanya di luar tanah haram. Nah, di sini dijelaskan ancamannya laknatullah, akan mendapatkan laknat Allah. Wal malaikati wan nasi ajma'in, malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima darinya sarfan, ibadah sunnah, wala adlan, begitu pula ibadah wajib, atau ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ini satu pengertian. Ada juga yang dimaksud sarfan wala adlan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Wala adlan, Allah tidak akan menerima tebusannya. Ya, mungkin dia ganti dengan sesuatu yang lain yang bisa menggugurkan, Allah tidak terima. Mungkin dia bertobat, mungkin dia melakukan amal yang bisa menggugurkan, Allah tidak terima. Sarfan wala adlan. Ya, dia bertobat atau dia melakukan amal yang bisa menghapusnya, Allah tidak terima. Maksudnya kesalahan itu tetap ada, tercatat. Amalnya yang dilakukan diterima. Tapi untuk menghapus dosa ini tidak. Ya. Jadi perhatikan kalau orang-orang yang melakukan haji atau umrah. Wa idza fihi, dan juga di dalamnya terdapat, ya, tulisan zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnahum. Ya, sini tidak dicantumkan, ya, artinya. Wa idza fihi zimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum. Jadi jaminan kepada umat Islam itu sama seluruhnya, mulai dari yang tinggi sampai yang paling rendah, sama semua. Bahwa darah umat Islam itu haram. Kehormatannya dijaga. Faman akhfara musliman, maka barang siapa akhfar. Akhfar ini adalah naqadal ahda,
tidak menepati janjinya, menggugurkan janjinya kepada seorang muslim, maka dia akan mendapatkan laknatullah dan malaikat serta manusia seluruhnya. La yakbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima darinya taubat dan juga tidak menerima tebusan, atau Allah tidak menerima ibadah fardu dan sunnahnya. Wa idza fiha man wala qauman bighairi idni mawalihi. Dan juga terdapat ya, bahwa barang siapa yang bersekutu terhadap satu kaum bighairi idni mawalihi, tanpa izin ya sekutu sebelumnya, maka dia akan mendapatkan laknatullah dan malaikat serta manusia seluruhnya. La yakbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah wajib maupun ibadah sunnah atau taubat atau tebusan dari kesalahan itu. Ya. Di sini Ali radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita wajibnya berpegang teguh terhadap Al-Quran. Wajibnya berpegang teguh terhadap Al-Quran. Lalu kemudian wajibnya berpegang teguh terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibnya berpegang teguh terhadap batasan yang telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sesuai dengan kitab yang kita bahas, yaitu kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Fokus kita yang betul-betul inti di mana Imam Bukhari mencantumkan hadis ini, yaitu perkataan faman ahdatsa fiha hadasan. Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi pada batasan yang telah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ali radhiyallahu anhu, bahkan khalifah-khalifah sebelumnya, itu selalu mengingatkan wajibnya berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencukupkan diri dengan keduanya dan memperhadapkan semua perkataan dan perbuatan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai maka diterima, kalau tidak sesuai maka ditolak. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, urutan-urutan perawi seperti ini kita tidak akan temukan di kitab-kitabnya orang Syiah. Ada riwayatnya Ali, ada riwayatnya Aisyah. Riwayatnya Ali ada, tapi riwayat Aisyah tidak akan kita temukan. Radhiyallahu anha, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, orang Syiah. Maka semua ya, yang kemudian menggaungkan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka pasti akan dibenci oleh mereka. Maka akan pasti dibenci oleh mereka, orang-orang Syiah. Ya. Makanya pengajian-pengajian ataukah orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada sunnah,
dengan memuliakan atau selalu menyebutkan, menyandarkan ilmu-ilmu mereka kepada sahabat, perhatikan, di zaman ini itu semakin diperangi. Karena telah terjadi kolaborasi antara orang-orang Syiah dan sekutu-sekutunya untuk kemudian memerangi orang-orang yang selalu menyandarkan ilmu amaliyah mereka kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktunya sekarang ini itu semakin semakin hari semakin kuat peperangan mereka melawan Ahlus Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh terhadap As-Sunnah. Maka lihatlah, kalau kita mengatakan begitu tenangnya ketika kita beragama, ketika kita mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkannya. Ketenangan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Ketenangan bahwa kita mengambil pemahaman dan pengamalan dari para sahabat sebab mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan radhiyallahu anhu yang disebutkan pensuciannya di dalam Al-Quran, dan begitu pula jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu adalah generasi yang terbaik. Apalagi yang membuat orang-orang itu ragu untuk mengikuti ini? Apalagi yang membuat mereka ragu untuk mengikuti ini? Maka kalau ada orang yang tidak memiliki kecemburuan ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilecehkan, maka dia memiliki cacat dalam akidah. Dia memiliki cacat dalam keimanan. Sebab orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dijamin sebagai generasi yang terbaik, kalau ada yang kemudian menurunkan mereka dari kemuliaan ini, lalu kemudian kita tidak ada respon iman, maka berarti ada masalah. Ada masalah keimanan. Wajar saja kalau misalnya ada sahabat yang dilecehkan atau diberikan gelaran yang tidak pantas, lalu kemudian sebagian atau orang-orang yang memiliki keimanan itu marah. Tidak senang diberikan gelaran-gelaran misalnya bahwa ini begini, sahabat ini seperti ini, dan tidak seperti itu. Maka itu respon iman. Respon iman itu. Dan kita wajib kemudian menjaga kemuliaan para sahabat, apalagi kalau dilekatkan padanya hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Seperti misalnya sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya yang tersusun rapi, yang disebut dengan syair-syair yang menyerang orang-orang ketika dia berperang. Orang menyerang dengan panah dan senjatanya, dia menyerang dengan perkataannya yang begitu tajam, yang maknanya sangat kuat, yang kemudian timbul rasa ketakutan terhadap Islam dan tentara Islam tatkala mendengarkan perkataan itu, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Itu tidak pantas lalu kemudian dikatakan kepadanya sebagai pemusik. Terlepas apakah itu sengaja atau tidak, itu tidak pantas. Kalau ada yang kemudian marah dan tidak setuju, itu respon iman. Respon iman itu. Sebagaimana kalau kemudian keluarga kita kalau dijuluki dengan julukan-julukan yang tidak pantas, maka kita akan marah. Bagaimana kalau sesuatu yang diikat dengannya keimanan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran radhiyallahu anhu, bahwa Allah meridainya,
lalu kemudian dilekatkan padanya hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Terlepas itu adalah masalah ijtihadnya, bahwa ini boleh atau tidak boleh. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan tidak boleh disandarkan padanya. Jadi para sahabat ini jangan heran bahwa orang-orang yang selalu menyebutkan nama-nama sahabat ini menjadilah orang-orang yang paling banyak dibenci. Apa salahnya ketika kita menyebutkan Abu Bakar, Umar bin Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerjaannya orang-orang Syiah. Dan Syiah itu masuk pada semua aspek dan lini di mana dia bisa masuk. Dan kita masih bersantai-santai dan tidak ada pergerakan bagaimana kita menjaga generasi. Iran sekarang ini itu sebelumnya bukan 100% orang-orang Syiah di situ. Tapi Ahlus Sunnah justru jumlahnya lebih banyak, lalu kemudian apa yang terjadi? Menjadilah satu negara dengan pemahaman seperti itu, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah dibunuh. Cari masjid untuk melaksanakan salat Jumat sesuai dengan sunnah tidak bisa kita dapati, kecuali di sifara-sifara, di kedutaan-kedutaan baru dapat. Ya. Jadi urutan begini itu hanya akan kita temukan di kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ada riwayatnya Ali, ada riwayatnya Aisyah, ada riwayatnya sahabat, lengkap sahabat-sahabat. Dan itu kita bisa lihat di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, ya, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain. Dan semua kitab ini tidak diakui oleh orang Syiah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim tidak diakui. Mereka punya kitab tersendiri. Hati-hati, banyak kitab-kitab yang kemudian telah diterjemahkan aslinya kitab Syiah lalu kemudian diterjemahkan, diberi nama dengan judul yang lain. Ya, di antaranya ada kitab-kitab Al-Muraja'at. Kitab-kitab hadisnya diterjemahkan. Ya. Hati-hati. Kalau misalnya dapat kitab hadis ini Abdullah bin Abbas, nama-nama Ahlul Bait saja, tidak ada nama sahabat yang lain, tidak ada nama Aisyah, tidak ada nama istri-istri Rasul yang lain. Wah, ini hati-hati. Kajian-kajian akal, rasio, kemudian logika, kajian-kajian tentang tasawuf, itu hati-hati. Pintu mereka masuk orang-orang Syiah ini. Dan itu sudah ada di dekat kita. Di kampus-kampus di dekat kita. Sudah ada. Nuntut ilmu mengambil sampai S1, S2 di Iran, pulang jadi gembong Syiah di Bone. Dan itu banyak kajian-kajiannya. Ya. Ada yang mengatakan kajian logika, mengasah nalar, menumbuhkan cinta. Itu pintu-pintu. Tasawuf, kemudian akhlak, falsafah, ya, akal. Semua itu pintu-pintu masuknya mereka. Hati-hati, orang Syiah ini pergerakannya dia pergerakan bawah tanah. Kalau kita tidak sadar dari sekarang, maka apa yang telah terjadi di negeri-negeri yang lain yang kita lihat, ya, wali'azubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita. Seperti Suriah, Syiah yang paling parah di sana adalah Syiah Nusairiyah, yang memang menganggap bahwa selain daripada rasnya, ya, seperti orang Yahudi menganggap bahwa selain daripada orang Yahudi itu binatang semua yang halal darahnya, ya, halal hartanya. Sama, kalau jangan heran kalau misalnya yang terjadi
di Suriah itu kemudian membunuh. Karena asalnya mereka itu adalah akidah dan keyakinan. Akidah dan keyakinan, membunuh umat Islam, membunuh ahlus sunnah. Dan mereka masuk di Indonesia ini dengan sangat mudah, tampil di media sosial. Bahkan fotonya, videonya ada di game-game yang sering dimaini oleh umat Islam. Mengajarkan akidah itu sangat penting. Terutama bagaimana memuliakan sahabat. Dan alhamdulillah ya, kajian-kajian yang selalu menyebutkan Al-Quran, Sunnah dan sahabat, nama-nama sahabat itu ya semakin banyak. Tapi semakin juga banyak orang yang membencinya. Dan Aisyah radhiyallahu anha qalat sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an tarakhasa fihi wa tanazzaha anhu qaumun. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sesuatu yang diperbolehkan bagi beliau, akan tetapi sebagian kaum mengingkarinya. Fabalaga dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sampai kepada Nabi SAW. Ketika sampai, fahamida wa asna alaihi. Lalu kemudian fahamidallah. Rasulullah menyampaikan setelah memuji Allah, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'anil syai'i asna'uhu. Apa alasan orang-orang atau kaum yang mereka yatanazzahuna, menghindar, menyingkir dari sesuatu yang saya buat. Fa wallahi, demi Allah, inni a'lamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyatan. Saya lebih mengetahui daripada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dan lebih takut. Ini lebih mudah kita pahami dalam masalah ar-rukhsatu wal azimah. Rukhsah dan azimah. Rukhsah adalah sesuatu yang diberikan keringanan oleh Allah atau bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Azimah adalah hukum asal. Contoh, berbuka ketika safar. Apakah itu rukhsah atau azimah? Sebagian mengatakan azimah, sebagian mengatakan rukhsah. Sama dengan mengkasar salat. Ya. Maka ketika ada orang yang berbuka ketika safar, jangan benci dia. Jangan berikan gelarang-gelarang, lemah. Masa begitu saja tidak kuat puasa. Ketika ada orang safar lalu kemudian dia mengkasar salatnya, menjamaahnya, malas. Masa begitu saja dia pendekkan lagi salatnya, dia kumpulkan lagi. Malasnya itu singgah kalau waktu salat. Itu hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengambilnya, kita tidak boleh meremehkannya. Dan ini masuk di dalam hadis Rasulullah SAW, perkataan Nabi SAW, apa urusan mereka? Lalu kemudian mereka membenci atau tidak menyetujui atau hati mereka tidak lapang terhadap apa yang telah saya perbuat. Maka hati-hati di dalam masalah ini. Agama itu bukan kita patokannya bahwa bukan ini kuat atau tidak. Patokannya adalah orang yang paling paham lalu kemudian mengamalkannya. Ya. Ada orang misalnya sholat dalam keadaan duduk. Masa begitu saja dia tidak bisa paksa-paksa. Ya, sering kan kita begitu? Padahal dia masih. Kalau asalnya memang dia tidak mampu, dia mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu maka faqa'idan, duduklah. Lalu kemudian kita datang mengatakan, kamu itu. Nabi membolehkan, kamu melarangnya. Maka jangan remehkan orang-orang di dalam beribadah
Yang penting bentuk-bentuk ibadahnya itu adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Kita tidak tahu ada uzur yang ada pada mereka. Sering kan kita begitu. Ya. Maka dikoi gitu lesi-lesin. Ya. Dan seterusnya. Padahal orang itu mengamalkan sunnah atau mengamalkan sesuatu yang datang dari Nabi SAW, jangan celah. Jangan mencelanya. Ya. Coba lihat-lihat pengamalan-pengamalan sunnah di sekitar kita, lalu sejauh mana kita itu bisa menerima dengan lapang dada. Kalau tidak, berarti kita kena terhadap apa yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Agak tahu sinasa urusan nero. Sesuatu yang telah saya tetapkan dan saya yang paling takut kepada Allah. Saya yang lebih mengetahui tentang Allah. Kenapa mereka risih terhadap syariat yang saya sampaikan? Dan ya, fokus kita pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW ini, wajibnya berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, siapa yang paling paham, bukan yang paling tahan dalam pengamalan syariat ini. Ingat, syariat ini berjalan sesuai dengan fitrah. Hukum Islam ini berjalan dan sesuai dengan fitrah. Tidak bisa kalau ada sesuatu hal-hal yang misalnya memaksakan dan sebagainya, yang menyalahi fitrah, bahkan merusak, maka syariat tidak datang untuk itu. Kita sakit, jangan paksa. Kita ada uzur, lihat apakah bagaimana syariat mengarahkan kita ketika kita punya uzur. Nah, seperti itu. Disinilah perlunya, pentingnya kita ini banyak mendengar supaya tidak banyak mencela. Oh iya, memang itu mungkin dia mengambil uzur ini. Yang kita tidak tahu. Yang penting itu sesuatu yang ada dan dikenal di dalam agama kita dan syariat kita. Ya. Dan di sini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak ada orang yang paling pantas kita ikuti kecuali Nabi. Ketika Nabi mengatakan yang paling tahu tentang Allah saya. Jangan ambil sumber lain. Ya. Dan ini seperti orang-orang Syiah, mereka bahkan lebih mengedepankan Ali radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam sebagian sektenya, pecahan-pecahannya. Karena ada yang sangat parah, ada juga yang tidak terlalu parah. Yang paling parah diantaranya adalah yang meyakini bahwa sebenarnya yang jadi rasul itu adalah Ali. Cuma Jibril ini salah alamat ya. Ya. Ketika dia ingin menyampaikan wahyu itu, dia tidak menemukan Ali, yang dia temukan adalah Muhammad, dia kasih Muhammad. Ya, bisanya itu begitu. Kalaupun tidak ketemu, otomatis dia pulang. Seperti malakul maut, yang ketika ingin mencabut nyawanya Nabi Musa, ya, lalu kemudian ya abdun la yuridul maut, itu hambamu tidak mau mati katanya, tidak mau menginginkan kematian. Dia pulang melapor kepada Allah. Ya, harusnya malaikat Jibril juga kembali seandainya tidak, ya, tapi itu dalam akidah mereka. Sebagian akidah mereka juga ya bahkan menganggap bahwa para imam itu memiliki andil dalam mengatur alam ini, menurunkan hujan, mengatur arah bertiupnya angin, sampai seperti itu. Itu orang Syiah. Jadi Syiah ini sudah
Kalau dulu kita cuma membaca di kitab-kitab, sekarang kita sudah bisa melihat nyata orang-orang Syiah ini melakukan ibadahnya secara terang-terangan, ada channelnya, ada sekolahnya, ada universitasnya, ada organisasinya, ya, dekat sekali, ya. Waktu saya ke Cempalagian ketemu dengan guru tadi sana, itu yang sampaikan. Ya Nasir ya Allah, Syiah kami di kita tuli dibaca. Kami di pengajiannya tuli yang kelinga ya makokoi naita ni mata. Betul. Bahwa dulu-dulu itu kita cuma bisa mendengar, oh ada begini sih. Sekarang sudah nampak jelas. Hati-hati. Kemudian kita mendapatkan ketika misalnya para pemuda ini ingin menikah, lihat-lihat. Tidak semua orang yang perempuan yang tertutup itu benar akidahnya. Ada Syiah. Kasar ini adalah terbesar kedua dari Bandung. Kembangan Syiah. Ya. Pelaku atau praktek nikah mut'ah paling banyak juga. Nikah mut'ah ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan kontrak 1 minggu, 1 bulan, setelah itu tanpa cerai selesai. Ya. Prostitusi yang berkedok agama. Jadi hati-hati. Yang sampai dapat perempuan oleh azubillah tertutup semua ternyata ya marek cadarnya kita tapi meloga sularana. Sudah beberapa kali di mut'ah, hati-hati. Ya. Kita tidak mencelah pakaian, tapi maksud daripada ini adalah pentingnya berhati-hati bahwa tidak semua yang bentuknya sama, hakikatnya sama. Baik, kita lanjutkan setelah azan.